Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, langsung saja kita ucapkan hatur nuhun buat Andrew Jung yang mana sudah mempersembahkan satu gelar untuk Persib Bandung, sudah mempersembahkan tripit gitu ya, atau ya setidaknya juara yang cukup bergengsi gitu ya. Jadi satu musim, satu trofi yang mana kontraknya juga 2 tahun tapi di courting jadi setahun, tapi ya memang dalam skema transfer tebus gitu ya teman-teman. Jadi untuk Andrew Jung ini tidak dilepas secara gratis. Sekali lagi teman-teman, ini sudah pernah kita bahas, Andrew Jung masih mempunyai kontrak selama 2 tahun, namun ya ada tawaran yang memang lebih tinggi daripada klub sebelumnya yang pernah menawar Andrew Jung, yaitu Pot FC. Jadi Andrew Jung dilepas dengan skema transfer yang tinggi teman-teman, yang mana kemarin baru kita bahas bahwa Persib Bandung pun sedang setidaknya memerlukan dana segar gitu ya untuk membeli pemain, atau setidaknya kalau pemainnya sudah ada berarti untuk membayar minimal gaji-gajinya gitu ya. Ya lumayan lah teman-teman gitu ya. Dikabarkan Andrew Jung ini akan ke Hanoi FC, salah satu tim di Liga Vietnam, yang mana jangan salah, Vietnam walaupun terdengarnya kayak ya gitu-gitu aja gitu ya, ternyata di sana pemainnya mendapatkan bayaran yang cukup lumayan besar teman-teman gitu ya. Jadi jangan salah, Liga Vietnam itu justru lebih jor-joran daripada Liga Thailand, yang mana kan Andrew Jung sendiri pernah ditawar oleh Pot FC namun tidak dilepas oleh Persib Bandung karena ya Kang Adit juga katanya melihat penawaran yang masuk itu dari siapa saja, dari klub mana saja, yang terbesar justru itu yang akan dilepas. Bukan berarti mengabaikan keinginan pemain gitu ya, tapi kalau memang yang namanya tim juara mah selalu mendapatkan tawaran dari mana-mana gitu. Nah ini kesempatan yang bagus teman-teman, di saat Persib Bandung ya ingin berbelanja pemain baru, ya ada tawaran yang masuk cukup besar. Nah sekali lagi, bukan berarti Persib Bandung tidak ada dana segar untuk membeli pemain ya. Jadi bukan hanya itu, karena bisnis to bisnis ini harus ya setidaknya tuh berdampak positif atau ada balancingnya teman-teman. Jadi bukan hanya mengeluarkan uang terus, tapi kita juga bisa menghasilkan dari ya tebus pemain gitu. Makanya insya Allah kita harus juara tiap tahun gitu ya, karena bisa membiayai klub ini lebih banyak lagi dari hasil ya setidaknya pemain-pemain yang diincar oleh klub lain teman-teman. Tapi sekali lagi hatur nuhun buat Andrew Jung yang sudah menjadi top skor di Persib Bandung dengan jumlah keseluruhan gol 16, 11 di Liga Super gitu ya, dan 5 di ACL 2 teman-teman. Dan ya kita angkat topi setinggi-tingginya untuk Andrew Jung, satu musim, satu gelar, dan juga ya satu kesempatan yang memang baik juga untuk Persib Bandung dalam bisnis to bisnis melepas pemain gitu ya. Jadi bukan hanya Andrew Jung, tapi ada Dewangga juga ya, dan juga beberapa pemainnya yang memang dilepas dengan sistem tebus transfer teman-teman. Baik itu. Nah inilah memang salah satu yang kita bahas kemarin. Manajemen juga tidak berhenti menghadirkan kejutan, bukan hanya Wilujeng Sumping tapi masih akan ada hatur nuhun. Siapa selanjutnya kita tidak bisa banyak-banyak lagi teman-teman. Katanya memang akan ada hatur nuhun kembali tapi tidak banyak. Nah ini kalau di range ya bisa jadi mungkin di bawah 3 orang gitu ya, 3 pemain yang akan hatur nuhun atau bagaimana. Mudah-mudahan ya kalau dilihat-lihat
kemungkinan hanya 1 atau 2 pemain, tapi ya kita lihat nantilah bagaimana hasil daripada negosiasi manajemen dengan klub yang memang meminatinya gitu teman-teman. Tapi intinya akan ada kejutan lagi, baik itu Wilujeng Sumping maupun hatur nuhun gitu ya teman-teman, ditunggu saja. Baik, ini selanjutnya juga ada beberapa pertanyaan. Kita hari ini fokuskan ke pertanyaannya dulu saja. Untuk salam sapa insya Allah besok kita bacakan ya. Yang pertama, jadina Persib main di mana ajang Piala Presiden Kang? Apanan GBL lagi can beres? Piala Presiden sudah update teman-teman, tadi siang sudah live streaming gitu ya, sudah ada pastinya sudah fix. Jadi untuk Piala Presiden tuan rumah Persib dan Surabaya dan Persebaya maksudnya gitu ya, di Bandung dan juga di Surabaya. Nah, Persib kebetulan ini satu grup dengan Arema FC. Jadi pembuka nanti di tanggal 25 Juli itu pembukanya di Sijalak Harupat. Jadi sudah fix teman-teman, untuk Piala Presiden kembali akan digelar di Sijalak Harupat gitu. Jadi ya sudah beberapa musim kemarin juga Piala Presidennya di Jalak Harupat. Tapi kita doakan tidak meraih hasil yang sama kayak musim kemarin gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan hasil tahun ini lebih baik di Piala Presiden, karena hadiahnya lumayan 6 miliar rupiah teman-teman gitu ya. Hadiah untuk sang juara Piala Presiden sudah ditetapkan 6 miliar rupiah. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kaping sabraha Piala Presiden teh Kang? Tadi sudah dijawab. Kaping 25 Juli kick off pembukaan Persib menghadapi Arema FC di Sijalak Harupat gitu ya. Ini pinter ini tim redaksinya, pertanyaannya semua dikumpulkan mengenai Piala Presiden, nggak apa-apa sih. Lalu selanjutnya, kalau playoff ACL 2 Persib bisa mainin pemain baru nggak Kang kalau masih di ban oleh FIFA? Tidak bisa. Kalau playoff ACL 2 misalkan kita masih punya ban nih gitu ya, tidak masih disanksi oleh FIFA, ya tidak boleh memainkan semua pemain baru Persib gitu ya. Yang mana ya mudah-mudahan lah sebelum kualifikasi ACL 2 ya kita sudah menyelesaikan kewajiban kepada Daisuke Sato teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, jadwal Piala Presiden jeung jadwal AFF bentrok. Kumaha pemain Persib anu kapanggil timnas nasibna? Ya kalau untuk timnas ini kan masih training camp gitu ya di Bali. Nanti juga akan dipilih kembali atau diseleksi kembali. Jadi berapa puluh nanti pemain yang dipanggil oleh John Hetman diseleksi lagi. Nah, mudah-mudahan ya kalau melihat track record Persib, pemain-pemain yang dipanggil kemungkinan ya akan dimainkan semua gitu ya. Jadi ya kita tunggulah kalau memang dipanggil ke timnas karena ada Piala AFF berbarengan jadwalnya kan. Kalau Piala Presiden tanggal 25, AFF itu atau Hyundai Cup ini tanggal 26-nya. Jadi ya kemungkinan yang dipanggil oleh timnas tidak bisa memperkuat Persib Bandung gitu ya pemain-pemainnya. Lalu selanjutnya, kiper Persib teh jadina lokal atau asing Kang? Kalau kiper ini masih rumorsnya baru satu gitu teman-teman ya, yang tadi kita bahas di siang hari gitu ya. Namun ya tidak menutup kemungkinan juga kalau memang akan ada yang asing. Nah, kita lihat makanya sekarang dengan Endrujung Haturnuhun gitu ya. Ya berarti kan setidaknya ini membuka satu peluang baru untuk pemain asing masuk gitu ya. Siapakah yang akan diwilujeng sumpingkan? Nah, berbarengan dengan itu pun manajemen memang membuka opsi, memang akan menambah katanya untuk posisi penjaga gawang. Tapi sekali lagi untuk penjaga gawang ini betulan teman-teman agak sedikit misterius nih, apakah lokal atau asing. Kalau lokal ya tadi M. Riyandi gitu ya, yang memang agak mendekat dengan Persib Bandung. Tapi kalau opsi dari asing kita belum dapat kabarnya teman-teman gitu. Jadi ditunggu saja, hari demi hari masih panjang untuk bursa transfer. Namun yang jelas manajemen Persib Bandung dan Coach Igor ini ingin sesegera mungkin pemain-pemain baru Persib ini bergabung. Jadi dalam tanda kutip bahwa seluruh pembelian
pemain baru ya harus selesai di bulan Juli ini atau sebelum Piala Presiden gitu ya. Jadi ya di akhir bulan ini atau di bulan ini tepatnya kita akan melihat seluruh pemain baru untuk Persib Bandung di musim depan gitu teman-teman. Itu kabar baiknya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sekali lagi Andrew Jung dilepas dengan skema transfer yang mana Pot FC pernah menawar Jung tapi tidak dikasih karena terlalu rendah daripada Hanoi FC gitu ya teman-teman. Baik, itu saja. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.